Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah game, yaitu merupakan tugas dari mata kuliah game edukasi. Nah, game yang saya buat ini yaitu adalah game pathfinding, yaitu bertujuan untuk mencari jalur terpendek pada dua objek awal dan objek tujuan. Nah, pada game ini langsung saja kita masuk kepada aplikasinya, yaitu saya menggunakan aplikasi Unity. Kita langsung saja masuk pada aplikasi Unity-nya. Nah, berikut ini adalah aplikasi Unity-nya. Nah, di sini saya sudah membuat game ataupun tampilan utama dari gamenya. Di sini saya memanfaatkan berbagai fitur ataupun game objek pada bagian gamenya. Salah satunya di sini saya menggunakan plan atau alas ataupun lantai pada bagian gamenya ini. Nah, untuk plannya ini saya berikan warna orange ya. Nah, untuk menentukan warna orange ini kita dapat membuat material pada bagian asetnya. Nah, di sini saya membuat plan di sini yaitu dengan cara create, kemudian kita pilih material, nanti kita berikan nama pada material tersebut dengan nama plane, kemudian kita dapat menentukan warnanya pada bagian albedo di sini. Nah, di sini kita dapat menentukan color ataupun warna sesuai dengan kemauan kita. Kemudian selanjutnya, saya juga memanfaatkan game object pada bagian di sini, yaitu adalah game object 3D dengan nama cube. Nah, cube di sini saya gunakan sebagai objek target dan juga di sini ada objek startnya atau tujuan awal dan tujuan akhir dari pembuatan game ini. Nah, nanti kita dapat menentukan jalur mana yang paling ataupun rute mana yang paling pendek untuk mencapai target position dari objek yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini saya menggunakan cube untuk target object position-nya dan juga di sini saya menggunakan cube juga pada object start position-nya. Nah, kemudian masing-masing dari objek target ini ataupun dan start ini saya berikan warna yang berbeda. Untuk mengatur warnanya masih sama seperti tadi, yaitu pada bagian aset kita dapat membuatnya yaitu meng-create, kemudian kita pilih di sini ada material dan menentukan di sini ada warna yang ingin kita pilih, yaitu kita pilih pada albedo dan juga kita menentukan warna sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya pada bagian obstacle ataupun halang rintangnya saya menggunakan cube juga. Nah, bedanya dengan pada bagian object position ataupun start dan target objek, di sini saya sedikit merubah bentuk ataupun scale dari cube-nya. Nah, untuk merubahnya, ini cukup dapat menggunakan perintah pada scale tool atau kita dapat langsung memasukkan angkanya di sini atau pada bagian transform. Ini kita dapat memasukkan angkanya, misalkan di sini ada angka 3 ya, atau mungkin kita dapat rubah di sini mungkin menjadi 4. Nah, nanti akan membesar ke samping ya pada bagian X-nya. Seperti itu. Kita kembalikan saja pada bagian 3. Nah, pada bagian ini scale-nya ini kita atur sesuai dengan arah mata angin ya. Dikatakan di sini ada X, Z, Z-nya. Setelah itu membuat berbagai objek pada obstacle-nya kita dapat mengatur bentuk ataupun arahnya. Di sini saya membuat dua arah, yaitu ada vertikal dan horizontal. Di sini adalah vertikal dan horizontal. Untuk merotasi objek ini kita dapat klik pada bagian rotation tool atau rotate tool. Kita dapat ubah saja dengan memanfaatkan perintah di mouse sesuai dengan keinginan kita.
Atau kita di sini juga dapat mengatur pada bagian transform rotation. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya juga menambahkan awan ataupun langit-langit agar tampilan game ini dapat terlihat lebih menarik. Untuk menambahkan langit-langit atau awan di sini, terlebih dahulu kita dapat melakukan downloading gambar awan di internet atau mungkin di salah satu web. Kalau saya menggunakan website dengan nama texture.com. Nah, di situ menyediakan berbagai objek berkaitan dengan mungkin animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi, baik itu Unity, Blender, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah download Sky ataupun langit ya. Kemudian kita dapat membuat di sini material. Nah, di sini kita buat material. Tadi saya berikan nama awan di sini. Kemudian kita dapat mengatur pada bagian inspektor di sini, yaitu mengubah dengan memilih skybox dan panoramik. Nah, setelah itu kita dapat mendrag sky atau foto ini masuk ke dalam spherical ya, spherical di sini. Dan kemudian untuk mengimplementasikan pada bagian lembar kerja, kita dapat klik window di sini, kemudian kita dapat setting pada lighting ini, lighting setting ya. Kita dapat atur, kemudian di sini kita dapat menentukan skybox material. Di sini kita memilih awan ataupun tadi material yang sudah kita ganti nama dengan nama awan di sini. Nah, untuk tampilannya sudah jadi, kemudian kita langsung lanjut kepada bagian scriptnya. Nah, masuk pada bagian script, saya di sini menggunakan 4 script. Di antaranya ada script grip, kemudian ada move target, node, dan pathfinding. Yang pertama kita coba masuk kepada script grid-nya. Nah, script grid di sini saya melakukan downloading script dan juga sedikit melakukan perubahan pada scriptnya. Coba kita buka pada tampilan di sini. Nah, di sini kita dapat melakukan editing script. Di sini saya memasukkan pada bagian node array, kemudian di sini ada new node. Kita dapat menentukan sumbu XY-nya, XYZ, kemudian vektor bottom left, nanti apakah position-nya. Kita dapat mengatur position ataupun rute terdekat dengan memanfaatkan grid ataupun script grid di sini. Kemudian untuk move target, nah di sini kita dapat melakukan perintah di sini pada mouse. Nah, di sini saya berikan perintah input get mouse button down dalam kurung 0 vektor mouse input mouse in position. Kemudian nanti ketika diklik pada mouse, maka objek ini akan otomatis bergerak seperti itu. Kemudian pada pathfinding kita juga nantinya itu adalah memperlihatkan jejak ketika rute yang dilewati dari pada objek start di sini kepada objek targetnya. Nah, nanti kita dapat menentukan rute terdekatnya itu melalui sisi mana dari obstacle-nya. Seperti itu. Langsung saja kita masuk kepada permainannya. Untuk memainkannya di sini tinggal kita play saja. Nah, setelah kita play di sini, kita dapat melihat pada scene-nya. Nah, di sini ada grid-nya. Grid-nya sudah sangat terlihat di sini seperti bentuk kotak ya atau cube di sini. Nah, dari objek start position menuju objek target position, jarak ataupun rute yang terdekat yaitu adalah melalui bagian sebelah kiri obstacle cube pertama, kemudian menuju ke objek target position ke atas dan juga melewati objek obstacle kedua dan melewatinya baru sampai pada objek target position. Seperti itu. Nah, di sini juga ada warna hijau. Di sini merupakan lapisan ataupun seperti objek yang agar tidak dapat tertabrak oleh objek alur rutenya dari
objek start positionnya tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.